1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Penyampaian materi di kelas merupakan pengajaran bagian dari pendidikan yang dimaksud. Kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal. Saya menganggap murid tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. 3. Murid dikatakan berhasil jika telah menguasai materi pembelajaran dengan nilai yang baik melampaui KKM di setiap penilaian. 4. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. 5. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi murid. 6. Pemberian sanksi atau hukuman kepada murid dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan hukuman kepada murid bisa mengubah perilakunya. Namun, perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya sebelum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lambat dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada murid dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Tidak memberikan hukuman kepada murid, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang murid, baik dari segi keluarga maupun lingkungan, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Mengkolaborasikan permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan atau game-based learning. Saya juga mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya
agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran penting bagi saya untuk memberikan refleksi terhadap materi-materi yang disampaikan. Demikianlah hasil refleksi saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.